Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dan bertemu lagi bersama channel aku Garuda Muda. Oke bos, seperti biasa bos, kita akan membahas tentang tim nasional Indonesia bosku. Karena apa bos? Ya karena kita adalah penggemar dan pecinta sepak bola Indonesia bos. Oke bos, tapi sebelumnya aku akan nyebat terlebih dahulu bos, biar ngobrolnya itu santai bos. Wih mantap bos. Oke, sebelum kita mulai aku mau ngopi terlebih dahulu bos. Kopi hitam kupu-kupu, kopi hitam semangatku. Mantap bos. Mati lagi bos. Oh ya bos, bicara tentang timnas Indonesia, PSSI itu bos, selama ini mungkin dari dulu ya bos, tidak pernah menentukan standar tinggi badan pemain-pemain timnas Indonesia. Mereka hanya lebih mempertimbangkan pemain-pemain yang mempunyai postur lebih tinggi bos. Tapi bos, pada kenyataannya, pada realitanya dan faktanya bos, pemain-pemain yang berpostur lebih tinggi itu bos, pastinya jauh lebih baik jangka ke depannya bos. Misalnya contoh bos, selama ini, sekarang ini bos, pemain-pemain kita kan rata-rata kebanyakan pemain naturalisasi. Tentunya tinggi badannya jauh melampaui tim-tim ASEAN bos. Jatuh bos, maaf jatuh. Dan faktanya pemain-pemain timnas kita sekarang dapat berbicara banyak di tim-tim papan atas tingkat Asia bos, bukan ASEAN lagi, tingkat Asia. Apakah menurut kalian itu faktor kualitas pemain kita sekarang berbeda? Ya memang itu ada bos, tapi tidak hanya itu bos, masih ada faktor lain bos. Kalau menentukan kualitas aja bos, diukur dari kualitas, masih banyak, bahkan ratusan pemain dari Asia Timur bos, misalnya dari Bahrain, dari Yaman, dari Arab Saudi, dan Asia-Asia lainnya seperti Jepang, Korea. Secara kualitas pemain-pemain mereka itu sebenarnya lebih bagus, lebih baik daripada pemain-pemain naturalisasi kita. Jadi kalau dari kualitas ya memang ada, tapi tidak menentukan, tidak sebagai patokan sekarang kita berprestasi di tingkat Piala Asia di tim-tim papan atas.
Faktor lainnya adalah karena tinggi badan. Pemain-pemain kita sekarang adalah selevel setingkat internasional, bos. Sebagai contoh ya, bos. Yang contoh mudah ini, bos. Tentu Anda ingat saat timnas kita bertemu Arab Saudi baru kemarin, bos. Bertemu Bahrain juga baru kemarin. Bertemu Cina juga baru kemarin. Bahkan di ronde ketiga ini kualifikasi Piala Dunia, bos. Padahal kita bermain di kandang sendiri, tetapi secara gameplay atau penguasaan bola atau ball position setiap individu para pemain mereka jauh lebih bagus, bos. Karena apa? Karena memang kualitas mereka ya di atas pemain-pemain naturalisasi kita, bos. Tapi kalau dilihat dari postur tubuhnya, pemain-pemain kita itu sekarang jauh lebih tinggi daripada pemain-pemain Timur Tengah, bos. Asia Timur Tengah, bos. Kenapa dulu pemain-pemain timnas kita tidak bisa berbicara banyak di tingkat ASEAN maupun di tingkat Asia? Ya salah satunya itu, bos, faktor tinggi badan, bos. Padahal mulai dari zaman Bambang Pamungkas, mulai dari zamannya Bua Salosa, Bima Sakti, dan sebagainya lah, pemain kita itu kualitasnya itu nggak kalah, bos, dari pemain-pemain tingkat Asia, bos. Bahkan lebih lincah, lebih gesit daripada pemain-pemain mereka, bos. Tapi kita selalu kalah dan kalah lagi. Faktor utamanya adalah yaitu, bos, faktor tinggi badan, bos, faktor postur tubuh, bos, dan faktor fisik para pemain. Tentunya sekarang PSSI seharusnya harus menentukan standar tinggi badan timnas Indonesia, bos, demi kemajuan timnas Indonesia ke depannya. Sebagai contoh ya, bos, contoh lagi nih, bos, banyak contoh sebenarnya, bos. Pakai logika aja secara ilmiah, bos, biar kita bisa mencerna, bos. Dulu pemain-pemain kita itu ketika bertemu tim-tim Asia Timur seperti Arab, Yaman, Bahrain, dan sebagainya, atau bertemu tim-tim tingkat Eropa, mereka menganggap seperti nganu, bos, mungkin, bos, seperti mereka sedang bermain sepak bola dengan anak kecil, bos. Dia gesit-gesit, lincah-lincah, wah, larinya cepat-cepat. Tapi ya, bos, selincah-lincahnya, sehebat-hebatnya pemain anak kecil itu, bos, ya masih kalah sama yang dewasa lah, bos. Itu fakta, bos. Mungkin mereka menganggapnya seperti itu, bos. Tapi untuk kali ini kan sudah berbeda, bos. Pemain kita jauh lebih tinggi, bodinya jauh lebih besar, dan terbukti bisa berbicara banyak di Piala Asia, bahkan dapat memenangkan pertandingan melawan tim-tim papan atas Asia. Korea sama Jepang aja ya, bos, mereka itu, federasi mereka itu sudah mengerti kekurangan mereka sejak dari dahulu kala, bos, entah kapan tahunnya, bos.
Makanya bos, pemain-pemain Jepang itu dan Korea kita lihat saja bos, tinggi badan mereka itu padahal tingkat Asia bos, sudah menyamai pemain-pemain Eropa bos. Bahkan sekarang banyak yang lebih tinggi badannya dari pemain-pemain Eropa, Amerika tingkat internasional bos. Jadi federasi sepak bola mereka itu sudah tahu terlebih dahulu kekurangan mereka sejak dahulu kala bos. Untuk itu, semoga Federasi Sepak Bola Indonesia ke depannya atau PSSI di bawah kepemimpinan Bapak Erick Thohir membuat aturan terbaru standar tinggi badan pemain timnas Indonesia. Ya harusnya itu minimal 185 cm bos. Agar apa bos? Kedepannya prestasi timnas kita saat ini bisa dipertahankan dan stabil di papan atas tingkat Asia bos. Terus pertanyaannya bos, kalau yang tingginya di bawah 185 berarti tidak bisa masuk skuad tim nasional Indonesia? Ya bisa bos, tapi harus mempunyai keunggulan kualitas di atas rata-rata, karena sangat dibutuhkan sekali pemain semacam itu meskipun tubuhnya di bawah standar bos. Loh, tapi kok Messi itu tinggi badannya enggak ya pendek lah, tapi bisa mengalahkan pemain-pemain yang tingginya besar-besar bos. Ya memang Messi itu diberi kelebihan khusus, kualitasnya jauh melampaui di atas rata-rata lah. Tapi untuk keseluruhannya memang pemain-pemain lebih tinggi itu jauh lebih menguntungkan bos. Bayangkan aja bos, pemain tertinggi timnas kita siapa bos? Oh ya, Elkan Bagot bos. Elkan Bagot kira-kira tingginya itu 193 cm. Bayangkan kalau 11 pemain kita itu di tengah lapangan saat bermain, mulai dari kiper, pemain belakang, pemain tengah, dan pemain depan tingginya setinggi Elkan Bagot bos. Pasti bos, lapangan itu terlihat lebih sempit bos, sehingga lawan itu kebingungan bos, mau umpan kemana, mau terobos kemana, seolah-olah lapangan sudah penuh pemain kita bos, padahal pemain kita cuma 11-11 itu aja bos. Itu juga mempengaruhi sekali bos. Tapi tentunya meskipun pemainnya tinggi, harusnya mempunyai kualitas yang bagus. Oke bos, sekian dulu video dari aku. Semoga kedepannya tim nasional kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, kalau bisa menjadi juara dari segala juara bos. Tidak hanya pokoknya masuk Piala Dunia sudah bagus, pokoknya sudah disegani di Piala Asia. Waduh, itu mimpi-mimpi yang gimana ya bos, terlalu dini untuk puas bos. Kalau bisa itu mimpilah setinggi-tingginya, terbanglah Garuda Mudaku setinggi-tingginya, hingga kau menjadi sang juara dan disegani di dunia. Dan semoga untuk pertandingan timnas senior kita melawan Cina dan Jepang diberi kemudahan, tentunya diberi kemenangan, agar secara langsung lolos ke Piala Dunia bos. Amin. Terima kasih bos.
Salam berjumpa lagi dan salam ketemu lagi dan salam olahraga. Mantap.